Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Tema Kami Gas dari Teknik Produksi Minyak dan Gas, kelas produksi 1B, Matkul Mekanika Fluida dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wardana dengan NIM 251410087. Saya Muhammad Nabil Ali Arifin dengan NIM 251410080. Perkenalkan, nama saya Haji Pangestu dengan NIM 251410038. Perkenalkan, nama saya Marlisinta Yunisafia dengan NIM 251410012. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dasar teori finance. Finance sendiri adalah pelimpahan dengan bukaan berbentuk sudut V yang digunakan untuk mengukur debit aliran dalam saluran. Saluran terbuka, alat ini dirancang khusus untuk pengukuran debit aliran kecil karena sensitivitasnya tinggi terhadap perubahan heat. Baik, di sini saya akan menjelaskan data dari hasil praktikum yang sudah kami lakukan. Bisa dilihat bahwa di tabel kiri itu merupakan data mentah atau data yang kami hasilkan dari praktikum yang sudah kami lakukan. Pada praktikum kali ini, kami melakukan 7 kali percobaan. Bisa dilihat untuk data yang di kiri atau pada tabelan di kiri, itu terdapat X1, X2, H, dan T. Setelah data yang di kiri ini, kita pindahkan ke tabel yang di kanan. Pada tabel yang di kanan, untuk datum height ini, itu menggunakan X1, water surface itu menggunakan X2, dan untuk volume collected itu menggunakan rumus volume, yaitu panjang dikali lebar dan dikali H. Untuk H sendiri itu menggunakan H yang ada di tabel pada gambar kiri. Dan untuk T yang pada tabel kiri itu masuk ke tabel yang di kanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencari volume collected-nya. Untuk rumusnya itu, volume sama dengan panjang dikali lebar dikali H. Dan di sini sudah diketahui untuk panjangnya itu adalah 700 mm, lebarnya itu 300 mm, dan untuk H-nya itu dari data H pada data mentah atau pada tabel yang di kiri. Seperti itu. Dan di sini saya akan mencontohkan salah satu contoh dari data kami. Saya menggunakan data pertama, yaitu seperti ini. V1 sama dengan P dikali L dikali H sama dengan 0,7 dikali 0,3 dikali 0,004 sama dengan hasil akhirnya yaitu 0,00084 meter kubik. Seperti itu untuk mencari volume collected. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perhitungan untuk mencari flow rate atau Q-nya. Untuk rumusnya sendiri, Q itu adalah volume per waktu. Bisa dilihat bahwa volume yang sudah kita cari sebelumnya itu akan digunakan untuk mencari flow rate ini. Di sini saya akan mencontohkan pada data pertama yang digunakan. Pada data pertama itu diketahui untuk V-nya itu adalah 0,00084 dan T-nya itu yang terdapat di tabel kedua atau yang pertama itu terdapat T kan. Jadi itu menggunakan T itu sesuai data yang kita gunakan. T-nya di sini untuk data pertama itu adalah 11. Jadi langsung aja Q sama dengan V per T yaitu 0,00084 dibagi 11. Hasil akhirnya adalah 7,64 dikali 10 min 5. Itu merupakan contoh perhitungan dari flow rate. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih perhitungan untuk theoretical coefficient. Untuk rumusnya sendiri itu dia adalah CD sama dengan 15 dikali Q per 8 dikali akar 2G dikalikan theta dikali H pangkat 5 per 2. Baik, saya menjelaskan dulu. Untuk Q-nya ini sudah kita cari sebelumnya. Dan untuk G-nya kita menggunakan 9,8. Dan untuk tan tetanya sendiri pun kita menggunakan
tan 90 derajat yang dibagi 2 yang hasilnya nanti tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu sama dengan 1. Selain itu untuk H5/2 nya ini kita menggunakan H pada tabel sebelumnya yang dipangkatkan 5/2. Seperti itu. Jadi di sini saya akan mencontohkan pada data pertama pada kelompok kami ini, yaitu pada data pertama, ciri pertama yaitu 15 dikali Q per 8 dikali akar 2 kali G dikali tan 45 derajat dikali H pangkat 5/2. Nah, selanjutnya langsung dimasukkan saja angka-angka yang sudah kita ketahui, yaitu 15 dikali 7,64 dikali 10 pangkat min 5 per 8 dikali akar 2 dikali 9,8 dikali tan 45 itu 1 dikali 1. Lalu H pangkat 5/2 untuk data pertama itu adalah 5,79 dikali 10 pangkat min 7. Ini akan memiliki hasil akhir yaitu 55,88. Seperti itu untuk contoh bagaimana sih cara mencari theoretical coefficient. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan praktikum mengenai V-notch. Jadi ini adalah data yang saya dapatkan dari proses kita praktikum pada web. Jadi untuk waktunya ini kita bersihkan antara 11 hingga 13 detik. Jadi kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Jadi untuk pada result data ini semuanya sudah otomatis. Dan saya akan menganalisa dari grafik itu sendiri. Jadi untuk grafik itu kita lihat dari garisnya. Hubungan debit versus 3R ini cukup linear sesuai teori V-notch. Jadi duanya ini mendekati 1 yaitu 0,9. Jadi bisa dibilang ini lumayan rapi walau masih ada sedikit penyebaran. Mungkin ini karena ada turbulensi kecil atau human error seperti itu. Dan kenapa kok kita pakai H angka 5/2? Jadi karena rumus teori Debye-Vinot langsung bergantung pada H pangkat 5/2, bukan H. Dan juga bukan H kuadrat. Makanya kalau kita misal plot dengan rumus tersebut, jadi hasilnya tuh bakal lurus. Terus apa sih arti dari kemiringan garis ini? Lalu slope garis ini konstanta eksperimen. Ini jadi ngerepresentasiin gabungan dari koefisien debit atau CD, sudut notch, dan juga akar 2G, dan faktor 8/5. Jadi dengan kata lain tuh kayak garis ini tuh nunjukin seberapa responsif notch eh, terhadap perubahan tinggi air. Jadi semisal notch-nya lebih tinggi, jadi semisal slope lebih tinggi, notch lebih sensitif terhadap perubahan H. Kalau rendah, jadi notch-nya lebih lambat menaikkan debit. Seperti itu. Lalu untuk saya akan memperjelaskan lebih dalam mengenai R kuadrat sama dengan 0,9254 ini. Itu kayak indikatornya. Jadi dia nilainya udah oke banget lah buat eksperimen lab. Ya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang bab V-notch. Jadi, kalau kita lihat dari grafik debit air makin besar, kalau tinggi air makin naik. Grafiknya juga mirip sama teori. Cuma ada sedikit beda karena kondisi alat dan cara ukur.